Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin es pandan cincau yang enak banget, seger, kuahnya ini creamy banget, tapi sama sekali nggak bikin enak dan isiannya juga super lengkap. Tuh, menggugah selera banget, warnanya juga cantik, cara buatnya gampang, jadi cocok banget buat hidangan saat lebaran atau bisa juga buat menu takjil. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita mau bikin jelly pandan. Siapkan panci atau sospen, kemudian kita masukkan sebanyak 100 gram gula pasir dan 20 gram jelly kelapa. Aduk gula dan jelly sampai rata, kemudian tambahkan 700 ml air. Pas airnya dituang, ini sambil kita aduk ya, supaya jelinya tidak menggumpal atau tidak mengendap di dasar. Setelah cukup tercampur, selanjutnya tambahkan dengan 65 gram santan kental atau santan instan. Ini supaya rasanya lebih gurih, kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah rata, ini siap untuk kita masak. Letakkan panci di atas kompor, nyalakan api sedang aja, dan kita masak sambil sesekali diaduk. Masak jelly pandan kelapa sampai benar-benar mendidih. Dan setelah dimasak beberapa menit, ini udah cukup mendidih. Selanjutnya matikan api kompor, aduk terus sampai uap panasnya hilang, baru siap untuk kita tuang ke wadah tahan panas. Jadi ini dalam keadaan kompornya mati, terus kita aduk supaya uap panasnya berkurang. Selanjutnya ini kita tuang ke wadah tahan panas, atau teman-teman bisa menuangnya ke dalam cetakan telur atau cetakan bulat. Karena aku pengennya yang simple aja, jadi di sini aku masukkan ke wadah persegi panjang, kemudian nanti akan aku potong kotak-kotak kecil. Tunggu dan diamkan beberapa saat sampai jelinya set dan mengeras. Bisa juga dimasukkan ke dalam chiller supaya lebih cepat mengeras, dan kalau udah mengeras seperti ini langsung aja kita balik dan kita potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, di sini aku bagi dua dulu, kemudian aku belah dan kita potong-potong. Untuk potongannya sebaiknya jangan terlalu besar ya teman-teman, supaya nanti lebih gampang pas dimakan. Usahakan potong serapi mungkin supaya hasilnya juga lebih rapi dan cantik. Setelah dipotong menjadi kotak-kotak kecil seperti ini bisa kita sisihkan dulu, dan lanjut aku mau bikin jelly yang lainnya, yaitu jelly cincau. Pembuatan jelly cincau ini juga gampang ya, sesuaikan aja dengan petunjuk di pengemasannya. Pertama aku siapkan panci atau sospen, masukkan 80 gram gula pasir, tambahkan dengan 15 gram jelly cincau, kemudian kita aduk sampai rata. Kalau udah rata, tambahkan dengan 700 ml air. Dan ini saat kita tuang airnya harus sambil diaduk supaya jelinya nggak menggumpal atau nggak mengendap. Setelah rata, letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang, dan kita masak sampai mendidih. Saat memasaknya, sesekali boleh sambil diaduk seperti ini ya. Setelah dimasak beberapa saat, ini jelinya udah mulai mendidih, tandanya udah matang. Langsung aja kita matikan api kompor, tapi ini harus terus kita aduk ya, supaya uap panasnya hilang atau berkurang. Nah, kalau uap panasnya udah berkurang seperti ini, langsung aja kita tuang ke dalam wadah tahan panas. Di sini aku bagi menjadi dua bagian wadah, dan selanjutnya ini bisa kita diamkan, atau supaya lebih cepat bisa kita masukkan ke dalam chiller supaya lebih cepat mengeras dan lebih cepat set. Dan setelah jelly cincau mengeras, selanjutnya ini bisa kita serut dengan menggunakan serutan kelapa supaya nanti bentuknya jadi panjang-panjang seperti mie. Atau kalau misalnya nggak pengen dibentuk panjang-panjang seperti ini, bisa dipotong kotak-kotak kecil seperti pembuatan jelly pandan kelapa tadi. Nah, ini jelly cincaunya udah jadi, bisa kita sisihkan dulu, dan lanjut aku mau bikin sagu mutiara. Aku bikin pakai metode 5-37. Sebelumnya aku udah siapin panci berisi 1 liter air, kemudian kita didihkan. Dan kalau airnya sudah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Masak dengan api sedang selama kurang lebih 5 menitan atau sampai mendidih. Setelah 5 menit dimasak, matikan api kompor. Di sini sagu mutiaranya belum matang ya, selanjutnya kita tutup rapat. Dalam keadaan kompor mati, diamkan selama kurang lebih 30 menitan. Dan setelah 30 menit didiamkan, ini sagu mutiaranya memang belum matang, tapi akan kita masak selama kurang lebih 7 menitan. Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk selama kurang lebih 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, adonan sudah mulai mendidih kembali, tapi belum terlalu matang ya, masih ada beberapa bintik yang masih putih.
Tapi nggak apa-apa, ini wajar. Setelah 7 menit langsung aja kita matikan api kompor. Dan setelah api kompornya mati, kita tutup rapat. Diamkan sampai benar-benar dingin, dan nantinya setelah dingin, sagu mutiaranya akan berubah menjadi bening semua dan bintik putihnya akan hilang. Ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 60 menitan, bisa dilihat ini sagu mutiaranya juga udah jadi, udah mateng, bintik putihnya juga udah hilang. Langkah berikutnya kita akan siapkan biji selasi, caranya mudah. Aku pakai 10 gram biji selasi, kemudian tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Airnya ini boleh air biasa, boleh juga air hangat. Setelah didiamkan beberapa saat, biji selasihnya udah jadi dan siap untuk kita gunakan. Nah, ini semua komponennya udah kita buat dan ada beberapa bahan tambahan seperti 1 buah kelapa muda, 500 gram susu evaporasi, 100-200 gram kental manis atau kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera, dan 200 gram nata de coco. Langsung aja kita racik, siapkan wadah atau bowol yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 500 gram susu evaporasi. Kemudian tambahkan dengan 100 gram kental manis, di sini aku pakai 100 gram dulu, nanti kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan lagi. Aduk rata, kemudian kita tambahkan 1 buah kelapa muda, masukkan jeli pandan kelapa, tambahkan dengan jeli cincau, nata de coco, biji selasih, dan juga sagu mutiara. Aduk sampai tercampur rata, dan setelah diaduk bisa kita cek rasa ya, kalau misalnya kurang manis boleh ditambah lagi untuk kental manisnya. Setelah teraduk rata dan rasa manisnya juga udah pas, selanjutnya tambahkan dengan pasta pandan. Ini kira-kira 1-2 sendok teh atau sampai warna hijau yang diinginkan. Nah, ini warnanya menurutku udah cukup pas. Ini kita aduk sampai warnanya tercampur rata. Dan kalau udah, ini bisa langsung kita sajikan. Kalau misalnya mau langsung disajikan seperti ini, boleh langsung ditambahkan dengan es batu. Jadi es pandan cincau ini paling enak memang disajikan di saat siang hari, saat kondisinya panas-panas. Kita sajikan dalam kondisi esnya yang dingin, ini pastinya bakalan nikmat dan menyegarkan banget. Atau kalau misalnya nggak mau langsung disajikan, boleh dimasukkan ke dalam cup-cup kecil seperti ini. Selanjutnya bisa disimpan di chiller. Es pandan cincau ini bisa tahan kurang lebih 2-3 harian di chiller. Dan kalau udah lebih dari 3 hari, nanti rasanya udah akan berubah ya teman-teman. Jadi maksimal ini kita simpan 3 harian di chiller. Untuk satu resep ini jadinya tuh lumayan banyak ya. Di cup kecil yang ukurannya 200 ml bisa jadi kurang lebih 15 pieces. Dan kalau teman-teman menggunakan cup yang lumayan besar yang ukurannya kurang lebih 500 ml bisa jadi kurang lebih 8 pieces. Es pandan cincau ini benar-benar menyegarkan banget, sangat recommended buat teman-teman cobain. Jadi rasanya itu segar, dia creamy juga, milky. Tekstur dan rasa jelinya juga beragam ya, ada rasa cincau, ada rasa kelapa, ditambah lagi ada nata de coco. Ada juga sagu mutiara dan biji selasi yang bikin teksturnya itu makin enak. Terus aromanya juga wangi pandan banget. Disajikan saat siang hari dalam kondisinya dingin, disajikan saat hari raya ataupun buat menu takjil, ini sangat cocok dan layak banget. Bisa juga buat hadiah atau hampers, dijamin yang nerima bakalan suka karena aromanya itu wangi, warnanya cantik, rasanya juga pastinya seger, enak, creamy, milky juga. Kalau mau buat jualan juga sangat layak, tambahkan label stiker supaya lebih cantik dan menarik. Jujur aku suka banget sama es pandan cincau kali ini karena ternyata aroma pandan, rasa kelapa, dan cincau bercampur jadi satu, ini enak banget, seger dan creamy. Ini contoh kalau misalnya mau buat jualan, ini aku masukin ke dalam cup yang ukurannya 500 ml. Ini cakep banget ya, aroma dan warnanya ini benar-benar menggugah selera. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.